Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steviani Merliana Maharani Putri, biasa dipanggil Via. Kuliah di Akademi Komunikasi Radya Pinatama Yogyakarta atau biasa disebut dengan AKRB Jogja dengan program studi D3 Penyiaran. Moto hidup saya adalah Man Jada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Waman Saro Wasola, dan siapa yang berjalan pasti ia akan sampai. Ya, di sini saya akan mereview beberapa materi. Yang pertama adalah pola pikir. Apa sih pola pikir itu? Pola pikir adalah cara bagaimana kita berpikir atau sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita yang kita gunakan sebagai tumpuan untuk kita melakukan suatu hal, namun dengan sudut pandang tertentu. Lalu apa sih pentingnya pola pikir bagi sikap dan perilaku kita? Tentu saja sangat penting. Adanya pola pikir kita yang sehat, adanya pola pikir kita yang baik, maka akan membuat kita dapat meraih kesuksesan kita. Dan dengan pola pikir kita yang baik dan juga pola pikir kita yang sehat, maka akan membuat orang-orang di sekitar kita pun merasa bahwa kita adalah sosok yang memiliki positive vibes yang tinggi, atau sosok yang memiliki aura pola pikir yang sehat, yang dewasa, yang dapat mereka tiru. Kemudian saya akan mereview tentang pentingnya kita memiliki 7 kebiasaan yang efektif. Apa saja 7 kebiasaan yang efektif itu? Yang pertama adalah jadilah proaktif. Yang kedua, mulai dengan yang akhir atau merujuk pada tujuan akhir. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Yang keempat, berpikir menang-menang. Yang kelima, berusaha mengerti, baru minta dimengerti. Yang keenam, bekerja sama. Dan yang ketujuh, asahlah gergaji tentang hati dan pikiran. Yang pertama adalah jadilah proaktif. Mengapa menjadi proaktif itu penting bagi kita? Karena dengan kita memiliki sikap proaktif, maka kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta dengan kita memiliki sikap proaktif itu, kita dapat mengambil tindakan dan kita dapat mengendalikan emosi kita. Yang kedua adalah mulai dengan yang akhir atau merujuk pada tujuan akhir. Kenapa sih itu penting? Ya tentu saja penting karena dengan kita merujuk kepada tujuan akhir, maka kita hidupnya akan lebih termotivasi untuk kita mencapai tujuan akhir kita. Ketika kita memiliki tujuan dan kita merujuk pada tujuan itu atau stay on the track pada tujuan kita, maka kita akan dapat meraih tujuan itu karena kita sudah fokus. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Mengapa mendahulukan yang utama itu penting? Karena banyak sekali sesuatu yang utama namun tidak utama. Maksudnya bagaimana? Kita harus mendahulukan yang utama. Dari yang utama itu kita mendahulukan suatu pekerjaan yang penting namun tidak begitu mendesak. Mengapa? Karena dengan kita memilih yang penting dan tidak mendesak, maka kita akan lebih terencana ketika kita melakukannya, dan juga kita bisa lebih fokus dan bisa lebih termotivasi lagi dan tidak terburu-buru. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Mengapa berpikir menang-menang itu penting? Tentu saja berpikir menang-menang itu penting karena dengan kita berpikir menang-menang, maka kita akan selalu berpikir tentang solusi bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita punya pikiran atau kebiasaan berpikir menang-menang, maka kita akan selalu mencari solusi, mencari celah supaya kita dapat saling menguntungkan, yaitu tidak hanya menguntungkan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain. Yang kelima, berusaha mengerti dulu, baru minta dimengerti. Bagaimana kita bisa dimengerti oleh orang lain ketika kita sendiri tidak bisa mengerti untuk orang lain? Jadi ketika ada orang yang bercerita kepada kita, kita mengerti dulu posisi dan kondisi dia bagaimana, supaya ketika kita bercerita, ketika kita mencari solusi kepada orang lain pun akan mengerti kondisi dan situasi kita. Jadi kita harus mengerti kondisi orang lain dulu sebelum kita minta orang lain itu mengerti kondisi kita. Yang keenam adalah bekerja sama. Tentunya bekerja sama itu sangat penting. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka kita tidak akan bisa melakukan suatu kegiatan di dunia ini, karena kita merupakan makhluk sosial. Jadi kita perlu bekerja sama dengan orang lain dan saling bantu. Yang ketujuh adalah asahlah gergaji. Nah, dalam konteks ini tentang hati dan pikiran, maksudnya adalah
Asalah gergaji itu artinya kita mengasah kemampuan ataupun kekuatan yang ada dalam diri kita. Seperti bakat yang kita punya itu harusnya kita kembangkan lagi, kita gali lagi potensinya supaya dapat tercapai sesuatu yang besar untuk hasilnya. Ya, setelah mengetahui dari 7 kebiasaan efektif tersebut, tentunya perlu bagi kita untuk memiliki 7 kebiasaan tersebut karena merupakan hal yang saling berkesinambungan dan sangat bermanfaat untuk hidup kita. Nah, bagi saya yang perlu saya perbaiki dulu untuk saat ini mungkin adalah yang bagian berpikir menang-menang dan juga berusaha untuk mengerti dulu baru minta dimengerti. Karena selama ini saya merasa sangat egois dan tidak memikirkan orang lain. Jadi saya masih berpikir bagaimana caranya saya untung sendiri namun orang lain tidak. Kemudian saya selalu meminta orang lain itu mengerti saya, namun saya tidak berusaha untuk mengerti dari orang lain. Maka dari itu saya memilih 2 kebiasaan itu untuk saya perbaiki. Selanjutnya adalah memiliki karakter sebagai fondasi kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tentu saja tidak melulu hanya kita mempunyai minat dan bakat, atau kita mempunyai bakat saja, atau kita mempunyai minat saja, tetapi kita memerlukan yang namanya karakter atau kepribadian yang ada dalam diri kita, karakter yang mendasar dari jiwa kita. Bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan ketika kita tidak memiliki karakter, apalagi ketika kita memiliki karakter yang buruk? Tentu saja dengan adanya karakter kita yang buruk, kita tidak akan dapat mencapai kesuksesan karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.